Pernah nggak sih Anda merasa cemas banget soal masa depan? Atau mungkin terus-terusan kepikiran penyesalan di masa lalu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas The Power of Now dari Eckhart Tolle. Ini buku yang benar-benar menawarkan jalan keluar dari siklus itu. Semacam peta menuju kedamaian sejati. Oke, yang menarik, Tolle itu nggak mulai dengan teori yang ribet. Sama sekali nggak. Dia justru mulai dengan sebuah cerita sederhana yang mungkin, wah bakal kena banget di hati Anda. Ini perumpamaan tentang harta karun yang kita semua punya, tapi anehnya sering kita cuekin. Coba bayangkan ini ya, ada seorang pria, dia udah ngabisin lebih dari 30 tahun hidupnya, duduk di tempat yang persis sama. 3 dekade, setiap hari kerjaannya yaitu minta-minta ke orang lewat sambil menyodorkan topinya yang udah usang. Sampai suatu hari, ada orang asing yang berhenti. Tapi dia bukan mau ngasih uang, dia justru ngasih pertanyaan yang mengubah segalanya. Orang ini lihat peti yang didudukin si pengemis, terus nanya, itu apa yang kamu dudukin?" Si pengemis jawabnya cuek aja, "Oh ini, cuma peti tua kosong, udah seumur hidup saya duduk di sini." Tapi si orang asing ini nggak nyerah, dia nanya lagi, "Yakin? Udah pernah coba lihat isinya?" Nah, karena penasaran, akhirnya si pengemis ini buka juga peti itu. Dan coba tebak isinya apa? Emas, penuh dengan emas. Dan disinilah poin utamanya Tole. Dia bilang, kita semua ini seperti pengemis itu. Kita sibuk nyari kebahagiaan di luar sana. Dari kerjaan lah, hubungan lah, pencapaian ini itu. Tapi kita nggak sadar kalau kita sebenarnya udah duduk di atas tumpukan harta karun. Harta karun kedamaian dan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya kan jadi gini, kalau emang harta karun itu ada di dalam diri kita, kenapa kok susah banget sih ngerasainnya? Nah, menurut Tolle, jawabannya ada di hambatan terbesar kita, yaitu tiraninya pikiran kita sendiri. Akar masalahnya, kata Tole, itu simple, kita salah identitas. Coba deh, pernah nggak Anda berhenti sejenak dan benar-benar dengerin suara di kepala Anda? Suara yang ngoceh terus itu? Kita tuh udah saking terbiasanya sama suara itu, sampai kita percaya kalau kita adalah suara itu. Aliran pikiran, kekhawatiran, omelan yang nggak pernah berhenti. Nah, disinilah Tole ngejelasin perbedaan yang krusial banget. Ada dua entitas di sini. Di satu sisi, ada Anda. Ini diri sejati Anda. Sang pengamat yang diam, kesadaran di balik semua pikiran. Nah, di sisi lain, ada si pemikir. Ini nih suara yang nggak berhenti-berhenti di kepala Anda itu. Kesalahan fatal kita pikir dua-duanya ini sama, padahal beda. Kutipan dari Tole ini benar-benar kena di inti masalahnya. Jadi saat kita percaya 100% kalau kita adalah pikiran kita, ya kita hidup dalam ilusi. Dan kata Tole, ilusi inilah sumber dari semua penderitaan dan kecemasan kita. Oke, bagian selanjutnya. Ternyata delusi tadi itu nggak cuma bikin kita menderita sesaat. Enggak, dia juga ngebangun sesuatu yang lebih awet. Tole menyebutnya substansi kepedihan atau the pain body. Coba bayangin deh, semua rasa sakit emosional yang pernah Anda alami, kecewa, marah, sedih, tapi nggak pernah benar-benar tuntas. Menurut Tol, energi dari semua itu tuh nggak hilang gitu aja. Dia numpuk di dalam diri kita, dan jadi semacam medan energi negatif yang hidup. Nah, itulah yang dia sebut substansi kepedihan. Dan yang seremnya lagi, substansi kepedihan ini tuh kayak parasit. Dia mau bertahan hidup, dan makanannya penderitaan baru. Jadi, tanpa kita sadari, dia bakal mancing-mancing kita buat masuk ke drama, mikir negatif, atau cari gara-gara. Cuma supaya dia bisa makan dan jadi makin kuat. Licik kan? Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih bahan bakarnya si pemikir dan substansi kepedihan ini? Kok mereka bisa hidup terus? Jawabannya, menurut Tole, simple tapi dalam banget. Waktu. Tapi bukan waktu di jam tangan ya, melainkan waktu psikologis. Coba lihat deh perangkap ini. Ini siklusnya. Pikiran kita itu hampir nggak pernah ada di saat sekarang. Bener nggak? Dia loncat-loncat terus. 1. Dia terpaku sama penyesalan masa lalu. 2, dia sibuk bikin-bikin cemas soal masa depan. Akibatnya, yang ketiga, kita jadi menyangkal satu-satunya hal yang nyata. Momen saat ini. Beradalah di sini sekarang. Ini bukan cuma slogan keren ya, ini adalah instruksi. Karena inilah satu-satunya titik di mana hidup Anda yang sebenarnya terjadi. Cuma di sini dan cuma sekarang. Oke, kita udah lihat nih masalah-masalahnya.
pikiran yang liar, tumpukan rasa sakit masa lalu, sama jebakan waktu. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita bisa bebas dari semua itu? Ini latihannya, prakteknya, simpel kok. Pertama, cukup dengarkan. Dengarkan aja suara di kepala Anda, tapi jangan dihakimi. Anggap aja itu bukan suara Anda. Kedua, jadilah pengamat. Nah, dengan cuma mendengarkan, Anda otomatis jadi saksi yang diam di balik pikiran itu. Anda langsung menciptakan jarak. Dan yang ketiga, rasakan. Coba alihkan perhatian dari pikiran ke tubuh Anda. Rasakan energi, kehidupan, di tangan, di kaki, di seluruh tubuh. Ini jangkar yang kuat banget buat balik ke saat sekarang. Jadi intinya begini, kuncinya itu bukan nyoba buat ngelawan atau ngubah pikiran Anda. Bukan itu. Kuncinya adalah berhenti mengidentikan diri Anda dengan pikiran itu. Sadari aja kalau Anda adalah kesadaran yang ada di baliknya. Begitu ikatan itu putus, cengkeraman penderitaan bakal lepas dengan sendirinya. Toleh bahkan mengutip penyair Sufi, Rumi, yang rangkum semuanya dengan sangat puitis. Masa lalu dan masa depan menyelubungi Tuhan dari pandangan kami, bakarlah keduanya dengan api. Keren banget ya. Membakar keterikatan kita sama waktu psikologis, itulah cara kita melihat realitas yang sejati, yang cuma ada di saat sekarang. Dan sampailah kita di pertanyaan terakhir, yang paling dalam. Semua teori ini, semua wawasan ini, yang nggak ada artinya kalau nggak dipraktikkan. Pintu menuju kebebasan itu nggak ada di masa depan. Pintu itu cuma ada di momen ini. Kekuatan Anda ada di sini, sekarang. Jadi pertanyaannya bukan buat Toleh, bukan buat saya, tapi buat Anda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?